Halo semuanya, selamat pagi dan terima kasih telah menonton video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eustachius Willy Pranata dari program studi pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma. Di sini kita akan membedah apa saja hal-hal yang berada di sekitar kita yang bisa kita analisis menggunakan algoritma a priori. Kita tahu saya mungkin sebagai anak kos itu setiap kali ketika saya mengerjakan tugas biasanya itu ada kopi ataupun biasanya setiap mengerjakan tugas itu dengan makan mie instan ataupun setelah itu dilanjutkan dengan nonton film. Nah, di kos ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu sering kita lakukan bersamaan. Tapi apa hubungannya semua itu? Nah, dalam video ini kita akan membahas pola-pola yang kita pakai menggunakan algoritma a priori. Ini sebuah teknik dari dunia data mining yang bisa mengungkap rahasia aktivitas harian anak kos. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini saya mengambil judul terkait analisis asosiasi aktivitas harian yang sering dilakukan bersamaan oleh teman kos menggunakan algoritma a priori. Latar belakangnya ini, dalam konteks kehidupan anak kos, aktivitas harian seringkali membentuk pola tertentu yang sering dilakukan bersamaan seperti saya jelaskan di awal tadi. Misalnya belajar sambil minum kopi ataupun menonton film setelah menyelesaikan tugas. Nah, pola-pola semacam ini selalu tampak secara langsung ataupun tidak langsung, namun dapat dianalisis dan diungkap dengan teknik association rule mining. Tujuan dari ini adalah yang pertama, untuk menerapkan algoritma a priori untuk menganalisis data aktivitas harian teman-teman kos. Kemudian yang kedua, menemukan pola-pola hubungan atau asosiasi antara aktivitas harian yang sering dilakukan secara bersamaan oleh penghuni kos. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dominan atau sering muncul dalam satu kombinasi kegiatan harian. Yang keempat, menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai refleksi sosial mengenai kebiasaan dan budaya hidup anak kos. Kemudian yang kelima, menunjukkan pemahaman penerapan konsep data mining khususnya association rule mining dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian bagian C ini ada pengambilan data. Nah, pengambilan data ini dilakukan secara langsung kepada 9 teman kos saya yang dimana ini saya menanyakan beberapa aktivitas harian yang biasa mereka lakukan dalam satu hari. Nah, responden diminta untuk menyebutkan minimal 3 hingga 5 aktivitas harian rutin yang dilakukan baik secara individu maupun bersama teman-teman kos. Misalnya nugas, kemudian nonton film, minum kopi, bermain game, dan seterusnya. Kemudian data tersebut saya masukkan ke dalam format spreadsheet Microsoft Excel agar mudah proses pengolahan selanjutnya. Untuk Excelnya saya susun seperti ini, ada nomor 1 sampai 9 ini urutan angka, kemudian ada nama teman-teman kos saya, kemudian ada 5 aktivitas yang dimana yang saya minta untuk mengisi minimal 3 dan maksimal adalah 5 kegiatan dalam satu hari. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk dalam tahap pengolahan data. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahap dari data collection, data processing, dan data transformation implementasi algoritma a priori, ekstraksi, aturan asosiasi, dan interpretasi hasil. Secara keseluruhan dalam proses pengolahan data ini saya lakukan menggunakan bantuan Google Colab atau Google Collaboratory. Dalam tahap data collection dilakukan pengumpulan data atau aktivitas harian secara langsung yang seperti saya jelaskan tadi. Responden bisa mengisi minimal 3 dan maksimal 5.
Kemudian setelah itu kita masuk pada tahap processing yang dimana itu dilakukan untuk melakukan pembersihan data dari inkonsistensi, penamaan, duplikasi, atau aktivitas yang kurang relevan. Aktivitas-aktivitas yang memiliki makna serupa namun berbeda dalam penulisannya, misalnya ngopi dan minum kopi. Itu diseragamkan agar tidak mengganggu proses analisis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam data sebelum masuk ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah data transformation, yaitu proses konversi data dari format Excel menjadi format transaksi yang sesuai untuk digunakan dalam algoritma a priori. Setiap baris diubah menjadi satu transaksi yang mempresentasikan kumpulan aktivitas harian individu tersebut. Selanjutnya dilakukan proses one hot encoding. Nah, setelah itu data telah siap dan dilakukan implementasi algoritma a priori dengan menentukan terlebih dahulu nilai minimum support dan confidence sebagai ambang atas untuk menyaring item set yang signifikan. Frequent item set merupakan kombinasi aktivitas yang memenuhi atau melebihi nilai ambang batas tersebut dan dianggap memiliki keterkaitan yang kuat. Pada tahap ekstraksi, aturan asosiasi frequent item set yang telah teridentifikasi digunakan untuk membentuk aturan-aturan asosiasi yang relevan. Aturan ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara aktivitas harian yang sering dilakukan secara bersamaan oleh teman-teman kos. Dan pada tahap terakhir, yaitu interpretasi hasil dilakukan dengan menganalisis secara mendalam aturan asosiasi yang telah kita bentuk. Oke, kemudian yang bagian E ini ada pembahasan dan interpretasi hasil. Nah, pada pembahasan ini yang pertama, kita bisa menginput data melalui Google Drive. Yang dimana Google Drive kita telah kita hubungkan dalam Google Colab, sehingga mempermudah kita untuk memproses data yang telah kita punya. Nah, ini pada gambar 1 itu ada 5 baris awal dari dataset aktivitas harian teman kos. Nah, ini saya masukkan cukup 5 data teratas saja, apakah data tersebut sesuai atau tidak dengan Excel tersebut. Oke, kemudian pada tahap berikutnya ini yang telah kita unggah, kita lakukan untuk dilakukan pre-processing, yaitu menghapus nilai kosong, menyamakan format penulisan aktivitas, dan mengelompokkan data menjadi transaksi aktivitas per individu. Setelah itu dilakukan transformasi dalam bentuk one hot encoding untuk mempermudah pemrosesan algoritma a priori. Nah, ini ada seluruh aktivitas dari teman-teman kos. Misalnya ini ada bangun kesiangan, false. False ini berarti tidak dilakukan oleh anak kos. Kemudian jika true itu dilakukan oleh teman-teman kos. Ini bentuk data transformasi menjadi format one hot encoding. Oke, selanjutnya dilakukan implementasi algoritma a priori dengan bantuan pustaka nilai minimum support confidence diterapkan sebesar support 0,2 dan confidence 0,5. Nilai ini dipilih untuk mengali sebanyak mungkin kombinasi aktivitas yang memiliki hubungan kuat namun tetap relevan secara frekuensi kemunculan. Nah, ini ada potongan code function untuk menampilkan aturan asosiasi. Nah, ini code lanjutannya, potongan code function untuk menampilkan aturan asosiasi, dan ini adalah tabel aturan asosiasi hasil dari algoritma a priori. Oke, setelah itu kita hasil aturan asosiasi dua item set. Berdasarkan hasil analisis dengan algoritma a priori, ditemukan sejumlah aturan asosiasi antar aktivitas yang memiliki tingkat keterkaitan tinggi. Beberapa aturan dengan nilai confidence dan lift tertinggi antara lain itu yang pertama itu ada makan mie dan bangun siang. Ini kaitannya ini sangat erat, ini 0,3, dan support dan confidence 0,75. Kemudian bangun siang
Setelah itu makan mie instan. Ini juga cukup tinggi keterkaitannya. Kemudian bangun siang dan lanjut nonton film, ini juga cukup. Tadi ini ada 6 hasil aturan asosiasi, 6 teratas hasil asosiasi. Interpretasinya itu, mahasiswa yang nugas sambil minum kopi memiliki cenderung lebih besar untuk tidur setelahnya. Kemudian aktivitas makan mie instan sering dilakukan bersamaan dengan menonton film, yang dimana hal tersebut mencerminkan pola hiburan sambil makan saji. Kemudian scrolling medsos menjadi aktivitas transisi yang sering dikaitkan dengan waktu istirahat siang. Kemudian yang ketiga itu ada aturan asosiasi item set dengan nilai support 0,3 dan confidence 0,6 yang diperoleh beberapa aturan 3 item set yang menunjukkan keterkaitan lebih kuat antara kombinasi tersebut. Ini ada nonton film, makan mie instan, kemudian nonton film, bangun siang, makan mie instan, bangun kesiangan, dan seterusnya. Nah, ini memiliki hubungan yang kuat. Terdapat pola belajar, kopi, dan istirahat yang konsisten pada sebagian besar teman kos. Kombinasi scroll medsos dan nonton film seringkali diakhiri dengan makan mie instan, menunjukkan pola hiburan berurutan yang diikuti konsumsi makanan. Setelah proses pre-processing dan transformasi data, dilakukan pencarian frekuensi item set menggunakan algoritma a priori dengan nilai minimum support sebesar 0,2. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa kombinasi aktivitas harian memiliki tingkat kemunculan yang tinggi. Nah, ini support mulai dari 0,0 sampai 0,5 dengan 10 frekuensi item set dengan support tertinggi, yakni nonton film. Kemudian yang kedua itu ada mie instan, nugas, dan scrolling medsos. Dan yang ketiga, ini ada bangun siang, main game, ngobrol, pergi kuliah, tidur siang. Nah, jadi kecenderungan pada tabel ini kita bisa melihat bahwa gambar ini menampilkan 10 kombinasi aktivitas harian yang paling sering muncul bersamaan dalam dataset berdasarkan nilai support. Oke. Kemudian pada yang terakhir ini ada kesimpulan, yakni ada analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori dapat diterapkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar aktivitas harian yang sering dilakukan oleh 9 orang mahasiswa yang tinggal dalam satu lingkungan kos. Proses ini menghasilkan aturan-aturan asosiasi dari kombinasi aktivitas yang membentuk frekuensi item set yang menggambarkan pola atau kebiasaan umum yang terjadi dalam kehidupan harian mereka. Dari hasil aturan asosiasi dua item set, ini kita dapat menemukan kombinasi aktivitas seperti nugas dan minum kopi, kemudian dilanjutkan dengan tidur siang, serta makan mie instan sambil nonton film. Memiliki nilai support dan confidence yang tinggi, masing-masing di atas 0,33 dan 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa pola-pola tersebut sering muncul dalam data dan menjadi ciri khas kehidupan mahasiswa kos yang multitasking dan spontan. Kombinasi ini juga menunjukkan bahwa aktivitas produktif seperti mengerjakan tugas biasanya dibarengi dengan mengonsumsi kopi yang diikuti dengan istirahat sebagai bentuk relaksi. Kemudian pada hasil asosiasi 3 item set ditemukan bahwa aktivitas scroll medsos, nonton film, dan makan mie instan memiliki hubungan yang kuat dan sering dilakukan bersama. Dengan confidence mencapai 67%, dan temuan ini mengindikasikan bahwa waktu luang mahasiswa diisi dengan rangkaian aktivitas hiburan ringan dan makanan praktis yang menjadi bagian pola hidup yang sederhana namun berulang. Nah, dalam penerapan pola algoritma a priori dalam konteks sosial ini membuktikan bahwa metode data mining tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis atau pendidikan formal, tapi juga dimanfaatkan untuk memahami pola sosial dan kebiasaan sehari-hari dari kelompok individu dalam lingkungan tertentu. Temuan ini menjadi dasar untuk refleksi terhadap gaya hidup, manajemen waktu, dan
kebiasaan kolektif serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap produktivitas kesehatan atau interaksi sosial dalam komunitas mahasiswa. Nah, ini ada daftar pustaka yang saya gunakan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kemudian ini ada lampiran, ini ada Google Colab yang bisa dilihat jika penasaran terkait penggunaan algoritma a priori dalam kegiatan di kos. Oke, baik, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Saya Stakius Philip Pranata mohon pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang sempurna dalam penulisan laporan akhir dari mata kuliah Data Mining dan Learning Analytics. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi untuk semuanya.